Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pada pagi hari ini aku lagi riding, dan dalam perjalanan kali ini biasa tema yang akan aku bahas ini di luar daripada otomotif ya. Ini di luar daripada otomotif, gak apa-apa meskipun vlog ini adalah motovlog gitu lah, vlog di atas motor, tapi gak apa-apa kalau misalkan obrolannya tidak harus serta-merta tentang otomotif terus gitu. Tapi aku juga boleh untuk bercerita tentang di luar tema daripada otomotif itu sendiri. Nah, jadi kali ini aku akan menanggapi pernyataan gitu, dan pernyataan ini tuh sudah diucapkan lebih dari satu orang ya, lebih dari satu orang. Makanya aku di sini hanya mencoba untuk memberikan tanggapan gitu, untuk meluruskan. Nah, teman-teman juga gak perlu baper karena aku di sini sebagai konten kreator juga. Gak apa-apa dong, misalkan aku jadiin konten kreator, dijadiin konten gitu. Untuk apa sih aku buat video ini? Ya untuk membuat konten. Tapi ketika kalian mendengar untuk membuat konten, jangan negatif thinking dulu gitu. Karena tujuan membuat konten itu kan macam-macam. Nah, di sini saya tujuan untuk membuat kontennya itu untuk menanggapi gitu. Menanggapi pernyataan yang sudah diucapkan lebih dari satu orang ini, baik secara langsung maupun dari berita-berita yang tersebar gitu di masyarakat. Nah, langsung aja. Jadi pernyataan apa sih? Jadi pernyataan ada yang mengkait-kaitkan gitu cadar dengan akhlak. Contoh, misalkan ada yang bilang yang bercadar juga ucapannya kasar misalkan. Yang bercadar juga akhlaknya belum tentu baik gitu ya. Yang bercadar juga ada yang suka maksiat misalkan, atau macem-macem lah gitu. Ibaratkan apa ya, janganlah gitu, jangan membandingkan antara cadar dengan akhlak, antara cadar dengan ucapan kasar, antara cadar dengan kemaksiatan gitu. Karena yang salah bukan cadarnya tapi orangnya. Nah, mulai saya tanggapi. Cadar tidak seharusnya disangkut pautkan dengan akhlak. Cadar tidak seharusnya disangkut pautkan dengan ucapan kasar gitu, karena itu tidak ada kaitannya gitu. Sekarang saya tanya, cadar atau hijab syar'i itu tujuannya untuk apa? Untuk menutup aurat. Setuju? Untuk menutup aurat. Nah, berarti kalau orang yang bercadar atau orang yang berhijab syar'i, berarti dia sudah bagus, sudah baik dalam hal menutup aurat. Ya, sudah jelas kan? Secara fungsi aja cadar hijab syar'i itu untuk menutup aurat. Berarti wanita bercadar atau berhijab syar'i itu dia sudah bagus, sudah baik dalam hal menutup aurat. Tolong digaris bawahi ya, menutup aurat. Nah, dia itu sudah bagus dalam hal menutup aurat.
tetapi tidak menjamin dalam hal akhlak. Karena itu babnya beda lagi gitu. Karena untuk supaya akhlak kita baik, kita harus ngaji apa ya? Ya mungkin tasawuf gitu ya, tentang hati intinya. Terus tapi kan yang bercadar, yang hijab syar'i harusnya kan dia malu gitu kalau berakhlak buruk, ucapannya kasar. Ya itu mah kembali kepada orangnya masing-masing. Yang salah bukan hijabnya, yang salah bukan hijab syar'i, yang salah bukan cadarnya, tapi ya orangnya gitu. Kamu tuh kurang waras kalau menyalahkan hijabnya. Contoh, kamu kan misalkan ada yang bilang yang bercadar juga ada yang akhlaknya buruk, yang bercadar juga ada yang ucapannya kasar, gitu kan ya? Ya kamu benar, pernyataan kamu benar. Emang orang yang bercadar itu akhlaknya belum tentu baik. Ada juga yang buruk. Memang yang bercadar itu belum tentu lembut, ada juga yang ucapannya kasar. Pernyataan kamu benar, tapi konyol gitu, konyol. Menurut aku konyol. Ya siapa juga yang bilang wanita bercadar udah sempurna? Siapa yang bilang, bos? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Semuanya juga gak sempurna, coy. Jadi coba kalian itu di dalam berpikirlah dengan akal sehat ya. Berpikir dengan akal sehat, jangan dengan akal-akalan. Berpikirlah dengan sehat, dengan akal sehat ya. Berpikirlah dengan akal sehat, jangan dengan akal-akalan. Berpikirlah dengan kedewasaan, jangan berpikir kekanak-kanakan atau seperti bocil atau bocah. Berpikirlah untuk mencari kebenaran, bukan untuk pembenaran. Jadi sudah jelas ya, fungsi cadar itu untuk menutup aurat. Cadar hijab syar'i untuk menutup aurat. Berarti wanita bercadar itu dia sudah baik dalam hal menutup aurat. Sedangkan akhlak itu kembali lagi kepada orangnya masing-masing ya. Dan ketika kamu mengucapkan wanita bercadar akhlaknya juga ada yang buruk, wanita bercadar juga ada yang ucapannya kasar. Begini bos, coba kamu tahu kan ayat tentang sholat yang dalam Al-Quran, bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu kan ya. Ada kan ayatnya dalam Al-Quran, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi kenapa masih ada orang yang sholat tapi suka maksiat? Kenapa masih ada orang yang sholat tapi suka gosip? Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi ucapannya kasar? Ayo. Nah ini aja dalam hal sholat aja bisa terjadi gitu. Orang yang sholat akhlaknya belum tentu baik. Orang yang sholat kadang ada yang ucapannya kasar. Berarti yang salah orangnya bukan sholatnya. Maksud sholat di sini, sholat dia mungkin nggak tahu, wallahu alam udah bener apa belum.
Tapi yang jelas syariat sholatnya tidak salah. Allah menyuruh manusia untuk sholat, itu tidak salah, sholatnya tidak salah. Maksud sholat sini bukan sholatnya si orang ini, tapi sholat syariatnya. Secara syariat sholat itu tidak salah gitu. Tapi yang salah orangnya. Bisa jadi ketika dia sholat, dia tidak menghadirkan hatinya kepada Allah, sehingga sholatnya tidak benar gitu. Otomatis jadi hatinya juga tidak ada perubahan ke akhlaknya gitu. Nah, jadi jangan sekali-kali kamu menyangkut pautkan antara cadar, hijab syar'i dengan akhlak. Karena orang yang sholat pun itu belum tentu akhlaknya baik. Ada juga yang buruk, kadang ada juga yang ucapannya kasar. Karena aku juga pernah ketemu gitu, dalam satu frekuensi pekerjaan, dia tuh sering sholat, gak pernah ketinggalan. Tiap kali jam sholat tuh dia selalu berhenti untuk sholat. Tapi ucapannya tuh gak bisa dijaga, kasar. Padahal baru juga kenal gitu kan, baru juga kenal. Jadi gak ada ramah-ramahnya. Harusnya ke orang yang belum kenal tuh dia bisa ramah gitu kan. Ini mah langsung nyolot, orangnya langsung nyolot, padahal dia sering ke masjid. Tiap jam istirahat ke masjid, bahkan kalau misalkan ada nasar ke masjid. Tapi ucapannya kasar, seakan-akan dia itu lagi berhadapan dengan musuh gitu. Padahal orang baru dia kenal, tapi kok nggak ramah gitu. Nah, jadi jangan menyangkut pautkan antara cadar dengan akhlak ya. Kamu salah besar. Kamu salah besar. Udah fix ya, udah fix. Mudah-mudahan kalian paham. Dan saya di sini juga ini bentuk kepedulian aku dengan agama Islam gitu. Meskipun aku belum baik, dan jujur saja saat ini tuh iman aku tuh lagi turun drastis gitu, turun drastis. Makanya aku tuh sangat butuh dengan yang namanya agama ini. Aku sangat butuh dengan adanya ulama gitu. Makanya aku paling gak suka kalau ada orang yang mencoba untuk merusak Islam gitu. Dan yang sering banget digaungkan gitu, yang sering banget digaungkan tuh ketika dalam hal ini banyak orang yang menghasut orang untuk membenci Arab, tidak suka dengan Arab, untuk tidak menghormati Arab gitu. Banyak, bahkan bukan hanya dari orang biasa, dari para ustadz pun ada yang kayak gitu. Dan bagi aku, kalau ada orang meskipun dia tokoh agama sekalipun, kiai atau ulama atau habib atau kiai sepuh dan segala macam gitu, meskipun dia itu orang yang dipandang berilmu, tapi satu hal, kalau dia sudah berani-beraninya menghasut orang untuk membenci Arab, untuk tidak menghormati Arab, saya akan coret dia dari hati saya. Saya akan tidak, kalau itu ulama, dia tidak akan aku jadikan rujukan dalam menuntut ilmu. Gak akan.
Karena kita itu diajarkan untuk mencintai Nabi Muhammad, mencintai Arab juga. Untuk mencintai Arab juga. Makanya kalau untuk orang-orang yang fanatik gitu terhadap satu golongan, susah membedakan yang baik dan yang buruk, membedakan yang hak dan yang batil itu susah. Kalau untuk orang-orang yang fanatik tuh apa ya, lebih mementingkan golongan daripada kebenaran gitu. Tapi kalau orang-orang yang emang berniat mencari kebenaran, insya Allah Allah kasih petunjuk gitu. Jadi aku ngomong gini bukan berarti aku udah bener gitu. Aku juga masih belajar, dan iman aku juga lagi down gitu kan. Jadi kalau misalkan agama Islam rusak, ulama-ulama sudah pada gak bener, kamu mau belajar agama sama siapa? Karena ulama itu ada yang ulama yang sesuai dengan yang Allah inginkan gitu. Ada juga ulama yang bejat, ulama yang apa ya, pembohong lah, ulama yang apa ya, jadi gitu. Dan saya ingatkan ya, surga itu tidak diciptakan untuk satu orang. Surga tidak diciptakan untuk satu orang. Jadi kamu kalau solih, kalau taat sama agama, ajak orang. Kalau kamu taat sama agama, jangan sibuk dengan diri sendiri. Agama kamu dihina, kamu diam aja. Agama kamu ada yang mau ngerusak, kamu diam aja, kayak yang gak peduli. Kita tuh punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar gitu kan, semampu kita. Kamu kira orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu harus jadi ulama dulu? Ya enggak lah. Maaf. Yang nggak harus jadi ulama dulu gitu. Intinya kita tuh harus apa ya, perbedaan dalam hal fikih di antara para ulama itu sesuatu yang wajar dan apa ya. Tapi dalam hal akidah itu bahaya, tidak boleh ini. Oh, ya mas. Terus apa lagi ya, mumpung ini kamera masih hidup. Jadi tadi udah ditanggapi masalah cadar juga, tentang orang yang membenci Arab juga. Jadi begini bos, tentang ini ya, ada yang kadang emosian gitu, kadang ada yang santuy ya.
Orang yang santuy itu tidak mencerminkan kebenaran. Orang yang emosian juga tidak mencerminkan kebenaran. Kesalahan gitu. Dalam hal emosinya mungkin dia ya mungkin salah, dalam hal emosinya mungkin bisa jadi gitu. Tapi lihat dulu apa yang diperjuangkan. Misalkan ada orang yang lembut, tapi dia tuh dalam kelembutannya menyembunyikan kebohongan. Ntar ini anginnya kenceng banget. Tar dulu. Enggak, lanjut. Tadi sampai di mana sih? Oh ya, antara yang lembut dan yang kasar itu tidak menjadi patokan kebenaran ya. Jadi gini, apa dulu isinya, apa dulu maksud isi itu, substansinya apa, isinya apa. Yang diperjuangkan itu apa, yang diucapkan itu apa, isinya lihat dulu. Misalkan ada orang yang tentang si Habib Ribo ya. Habib Ribo apa sih? Misalkan contoh aja ya, si Habib Ribo dia mengeluarkan statement yang seolah-olah membenci Arab gitu, seolah-olah membenci Arab dengan mengatakan Arab tidak punya budaya lah, Arab itu tidak punya kehormatan lah gitu kan, Arab itu Indonesia lebih baik daripada Arab misalkan gitu ya. Nah itu kan udah jelas salah. Coba lihat lagi, emang Arab udah berbuat apa sih ke kita kok kayak yang benci gitu sama Arab? Emang Arab udah ngejajah kita? Yang ngejajah kita itu Jepang sama Belanda, bos. Terus kenapa kamu kayak yang benci banget sama Arab? Kurang waras ya. Kalau kamu benci Arab, khawatir Rasulullah juga nggak inget sama kamu. Karena bagaimanapun Arab itu adalah tempat kelahirannya Nabi Muhammad, tempat hidupnya Nabi Muhammad, tempat kematiannya Nabi Muhammad. Coba berpikir dengan akal sehat gitu. Nah, misalkan orang yang menyampaikan statement kebencian terhadap Arab ini, dia menyampaikannya dengan lembut. Terus kamu mau ikuti? Terus ada orang yang berusaha untuk menyanggah, melawan statement buruk dia terhadap Arab dengan tegas gitu. Terus kamu bilang dia kasar, terus kamu bilang dia gak benar gitu kan, terus kamu bilang dia radikal. Sementara orang yang menyebarkan kebencian terhadap Arab kamu bela, kamu kurang waras di situ. Jadi berpikirlah dengan akal sehat, jangan akal-akalan. Berpikirlah dengan kedewasaan, jangan seperti anak-anak, seperti bocil, seperti bocah. Jangan fanatik terhadap satu golongan, tapi belalah kebenaran.
kamu tuh udah punya Al-Quran sama hadis. Jadi kalau sesuatu yang bertentangan dengan itu, udah tinggalkan. Mungkin itu aja ya tanggapan saya terhadap sadar yang disangkut pautkan dengan akhlak. Terus tadi juga menanggapi tentang apa tadi itu yang kedua, orang yang membenci Arab ya. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Saya juga belum sempurna. Saya hanya tidak rela kalau agama ini dirusak ya. Dan saya juga tidak suka kalau ulama ketika ada kemungkaran itu diam saja, jangan takut pokoknya. Kadang ya ada juga ulama yang sebenarnya dia baik, cuman mungkin ada ya penakut gitu, mungkin bisa jadi tidak mau membela yang hak atau tidak mau menanggapi tentang statement keburukan orang karena takut, karena dikit-dikit diciduk. Mungkin itu aja ya, cukup ya, sekian ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jalannya rusak. Di sini aja dulu. Sini.
Sebagai tambahan, ketika ada orang yang bilang bahwasannya dia ingin mempunyai wanita bercadar, nah mungkin yang dia maksud itu dia ingin mempunyai istri yang salihah, karena cadar itu merupakan syariat Islam, dan orang yang menjalankan syariat Islam disebut dengan orang yang taat. Dan orang yang taat kepada agama, kepada perintah Allah, kalau wanita itu disebut dengan wanita salihah. Nah, jadi ketika ada yang bilang, orang mengatakan, saya ingin memiliki istri yang bercadar. Jadi yang dia maksud mungkin adalah dia ingin memiliki istri yang salihah. Jadi tidak hanya sebatas bercadar, tapi maksudnya dia ingin memiliki istri bercadar itu, dia ingin memiliki istri yang salihah, karena cadar merupakan syariat Islam. Dan orang yang menjalankan syariat Islam disebut dengan, kalau itu wanita, wanita salihah. Dan ketika kalian menemukan satu orang wanita bercadar yang melakukan kesalahan, jangan lantas Anda menyimpulkan bahwa semua wanita bercadar itu jelek gitu akhlaknya. Jangan disimpulkan seperti itu. Karena beda orang ya beda juga akhlaknya, beda orang ya beda juga perbuatannya itu. Lain orang lain pula dosanya gitu. Lain orang ya lain juga perilakunya. Jadi tidak semua wanita bercadar itu jelek, tidak semua wanita bercadar itu akhlaknya buruk, tidak semua wanita bercadar itu teroris gitu. Dan setiap wanita bercadar juga di dalam mengenakan cadar itu mungkin niatnya juga beda-beda. Ada yang emang udah kebiasaan sejak kecil, ada yang emang dia itu niat dari hati gitu, karena dia mungkin mengambil madhab yang mewajibkan cadar. Ada juga yang hanya sekadar ikut-ikutan teman gitu. Terus ada juga yang bilang berhijab atau tidak, katanya pemerkosaan itu bisa saja terjadi. Nah, menurut aku sih, kalau misalkan pemerkosaan itu terjadi kepada wanita yang tidak menutup aurat, kesalahannya itu ya ada di dua-duanya, ada di si wanitanya dan ada di si laki-lakinya. Kesalahan di si wanitanya karena tidak menutup aurat, dan kesalahan si laki-lakinya karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu gitu. Dan untuk kalau misalkan pemerkosaan itu terjadi terhadap wanita berhijab, yang salah berarti laki-lakinya. Wanita berhijab sudah bagus, sudah ditutup auratnya, sedangkan laki-lakinya masih saja tetap memperkosa, itu tandanya laki-lakinya yang salah. Kalau ini dalam hal kasus pemerkosaan gitu, bukan atas suka sama suka. Jadi stop menyamakan antara cadar dengan akhlak. Cadar itu babnya lain, akhlak juga babnya lain. Cadar itu untuk menutup aurat, sedangkan kalau berbicara akhlak itu kita harus belajar manajemen kolbu atau belajar manajemen hati. Mungkin sekian tambahan ini. Sebagai tambahan, ketika ada orang